Selamat sore Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperbaiki nilai ujian akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Mira Esther Taupan dengan NIM 414020035. Di sini saya akan membahas terkait dengan karakteristik ikan air tawar yang dibudidayakan di bawah mata. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan karakteristik ikan air tawar secara umum. Nah, ikan air tawar biasanya hidup di perairan dengan kadar garam rendah, seperti pada sungai, danau, dan kolam. Mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui sistem osmoregulasi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Bentuk tubuh ikan ini biasanya bervariasi, ada yang ramping, ada yang besar, ada yang bersisik, dan ada yang tidak memiliki sisik. Memiliki sirip yang berfungsi untuk membantu mereka dalam proses berenang. Umumnya ikan bernapas dengan insang. Ada juga yang memiliki alat bantu pernapasan seperti labirin, itu khususnya pada ikan lele dan ikan gorame. Ikan biasanya mengonsumsi pakan alami dan pakan buatan. Untuk pakan alami itu seperti fitoplankton, cacing tanah, dan jentik lamuk. Untuk pakan alami berupa pelet dan makanan yang diolah oleh manusia. Ikan biasa berkembang biak dengan cara bertelur. Jenis-jenis ikan air tawar itu seperti ikan lele, nila, mas, gurame, patin, bawal, sapu-sapu, gabus, dan lain-lain. Nah, yang kedua kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis ikan yang dibudidayakan di tambak bawah mata. Di sana ada 3 jenis ikan yang dibudidayakan. Yang pertama itu ada ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Yang ketiga itu kita akan membahas terkait dengan karakteristik ikan yang dibudidayakan di bawah mata. Di sana itu ada 3 jenis ikan. Jadi yang pertama itu kita membahas terkait dengan karakteristik ikan nila. Nah, ikan nila ini merupakan jenis ikan air tawar yang bisa dibudidayakan di kolam. Nah, di bawah mata itu mereka budidayakan di kolam beton. Nah, ikan nila ini memiliki bentuk tubuh yang jantan itu pipih dan yang betina itu memiliki bentuk tubuh yang lebar. Nah, dengan warna itu ada yang abu-abu, ada yang kehitaman, ada yang keemasan, serta bercorak garis-garis vertikal di sisi tubuh ikan nila. Nah, ikan nila ini memiliki bentuk tubuh yang bersisik, dilengkapi dengan sirip, ada sirip dada, sirip ekor, dan sirip punggung, di mana sirip ini berfungsi untuk membantu ikan bergerak dalam air. Ikan nila ini biasanya mengonsumsi makanan seperti pakan alami dan pakan buatan, di mana pakan alami adalah fitoplankton dan buatan adalah pelet. Lokasi budidaya di bawah mata itu mereka menggunakan pelet itu ada yang merek Prio dan Hiprofit. Nah, menurut pembudidaya di sana, mengapa mereka menggunakan pelet tersebut? Karena pelet tersebut mengandung kandungan protein yang tinggi, di mana dapat mempercepat pertumbuhan ikan. Nah, ikan nila ini sangat mudah dibudidayakan karena pertumbuhannya dengan cepat. Nah, cara berkembang biak ikan ini dengan cara bertelur. Uniknya dari ikan nila ini biasanya dia merawat telur dan benih ikannya, di mana ikan nila betina akan menyimpan telur dan benih ikan di dalam mulutnya. Ikan nila ini tumbuh sangat cepat dan mudah dibudidayakan, terutama pada suhu yang optimal itu berkisar dari 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu adalah karakteristik ikan mas. Nah, ikan mas ini merupakan ikan air tawar yang bisa hidup di perairan tenang, cocoknya di kolam. Nah, di lokasi di bawah mata itu mereka budidayakan di kolam beton. Nah, ciri khas ikan ini adalah untuk tubuhnya gemuk. Untuk yang betina itu memiliki tubuh yang lebih gemuk dan bulat. Untuk yang jantan itu memiliki bentuk tubuh yang panjang dengan
sisik yang berukuran besar, serta warna tubuh yang berwarna keemasan atau karper. Nah, ikan mas ini juga memiliki 2 pasang sungut di dekat mulutnya. Tubuhnya ini dilengkapi dengan 3 sirip. Ada sirip ekor dari ikan mas ini berbentuk gunting, sirip punggung dan dada yang berfungsi untuk membantu proses pergerakan atau berenang ikan dalam air. Nah, ikan mas ini termasuk hewan omnivora, yang dimana ia bisa memakan berbagai jenis makanan seperti cacing tanah, serangga, tumbuhan, dedak, dan pakan. Nah, perkembangan biakan ikan mas ini dilakukan dengan cara bertelur, biasanya pada musim hujan. Ikan ini mampu bertahan pada perubahan lingkungan dan sangat cocok untuk budidaya. Suhu yang ideal untuk pertumbuhan ikan mas ini berkisar dari 20 sampai 28 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah karakteristik ikan lele. Nah, ikan lele merupakan ikan air tawar yang hidup di perairan berlumpur dan minim oksigen. Nah, pada lokasi budidaya yang ada di Wau Bata itu, mereka budidayakan di dalam kolam beton dengan dasar lumpur. Nah, bentuk tubuh ikan lele ini memanjang. Untuk betina itu agak bulat dan panjang. Untuk jantan itu ramping dan memiliki tubuh yang lebih panjang dari ikan betina. Memiliki bentuk tubuh yang licin tanpa sisik, dengan kepala gempang dan kumis panjang yang khas dari ikan lele tersebut. Nah, ikan lele biasanya bersifat karnivora hingga omnivora, di mana mereka dapat makan ikan kecil, serangga, bahkan limbah organik. Dari hasil wawancara di tambang Wau Bata, di sana mereka mengatakan bahwa mereka memberikan pakan alami dan pakan buatan, di mana pakan alami itu seperti daun pepaya, daun kangkung, daun kelor, dan bayam. Untuk pakan buatan itu menggunakan pakan hipofit dan pakan preom. Ikan ini biasa berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya induk jantan yang menjaga sarang mereka. Nah, ikan lele itu tumbuh dengan sangat cepat, tahan terhadap penyakit, dan mampu bertahan di kondisi air yang minim oksigen, sehingga cocok untuk budidaya. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan ikan lele ini berkisar dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kesimpulan atau pandangan saya terkait dengan lokasi budidaya ikan di Wau Bata. Lokasi budidaya ikan di Wau Bata itu merupakan kegiatan yang sangat potensial karena didukung oleh ketersediaan air yang melimpah dan mengalir secara terus-menerus. Aliran air yang mengalir secara terus-menerus berperan penting dalam menyediakan oksigen dan nutrisi dalam air yang dibutuhkan oleh ikan, supaya dapat mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Serta pembangunan kolam-kolam budidaya ikan yang ada di sana dibangun secara terstruktur sehingga dapat mempermudah pengelolaan dan menjaga kualitas lingkungan dan perairan di sana secara baik. Selain itu, lingkungan sekitar kolam yang bersih serta pemberian pakan yang baik dan teratur mendorong ikan untuk tetap aktif dan meningkatkan responnya terhadap pemberian pakan, serta memperkecil resiko ikan terserang penyakit. Oleh karena itu, kondisi tersebut menjadikan Wau Bata sebagai lokasi yang sangat sesuai untuk budidaya ikan dari 3 jenis ini untuk secara berkelanjutan.